Biar di momen Natal ini Engkau mendapati setiap kami memiliki hati seperti Maria. Hati yang tetap mau berserah kepada Tuhan. Hati yang meresponi panggilan-Mu. Hati yang menangkap isi hati-Mu. Hati yang menangkap kehendak-Mu. Hati yang menangkap rencana-Mu. Sekalipun kami ditolak oleh dunia karena kami mengikut Yesus. Sekalipun hati dan daging kami akan habis lenyap karena kami mengikut Yesus. Tapi ajari setiap kami menjadi seorang Maria dan berkata di hadapan Tuhan, sebab kami ini adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau perkatakan. Sebab kami ini adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai apa yang Kau mau, Tuhan. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah nama-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Aba, Bapa, dalam nama-Mu. Katakan kudus, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Penuhi setiap kami, penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Kudus nama-Mu, kudus. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat. Kami tinggikan nama-Mu. Mari panggil namanya. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu. Akui saudara, Bapa, dalam nama-Mu. Oh, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus-kuduslah, kudus kasih-Mu, Engkau Bapa-Ku. Amin. Penuhi ku dengan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan sendiri katakan, kudus kasih-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami mau akui, ya Tuhan, penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Bangkit berdiri bersama, katakan, kudus kasih-Mu Yesus. Engkau Tuhan, kudus kasih-Mu Bapa-Ku. Penuhilah, oh, dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus nama-Mu, kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup dan Allah kami yang kudus. Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran daripada Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Mari Tuhan, bicara kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini, supaya apa yang menjadi kehendak Engkau melalui kisah daripada kelahiran-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan pesan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya dalam menjalankan hidup kami berikutnya, kami tahu dengan pasti apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami hidupi dan kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, supaya apa yang menjadi perkataan-Mu itu yang kami sampaikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Kami mengucapkan selamat hari Natal sebelumnya. Mari, tema pada hari ini adalah fear not. Janganlah takut. Kita lihat dalam kisah Natal dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Di sini kita boleh melihat bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menemui seorang perawan, Maria, sebagai orang yang dipilih Allah. Saudara, kita juga sebagai orang yang menjadi pilihan Allah. Kalau dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 ayat yang ke-16a dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti kita ini yang dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan Maria yang memilih malaikat untuk datang kepada dia, tetapi Allah yang mengirimkan malaikat untuk datang kepada Maria. Apa yang dipilih oleh Tuhan? Sebagai seorang Maria, Maria bukanlah seorang yang keturunan darah ningrat. Maria bukan seorang yang perempuan yang tercantik pada waktu itu. Bukan juga orang yang dari keturunan orang kaya raya atau keturunan raja. Maria hanyalah wanita-wanita yang biasa saja, wanita yang sederhana. Tetapi Allah memilih dia. Kalau kita lihat dalam
1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih kita bukan karena siapa kita, karena kita orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pinter, orang yang tercantik. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Di dalam doa berkat kita selalu kita diingatkan bahwa menjaga hati itu adalah yang terutama. Kita perlu menjaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buat apa menjadi orang yang cantik, yang tercantik, orang yang terkaya, orang yang paling kedudukannya paling atas. Tetapi kalau dia tidak mempunyai hati yang baik, tidak mempunyai karakter Kristus, maka dia adalah orang yang sia-sia. Itulah sebabnya pada hari ini Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita adalah orang-orang yang pilihan Allah. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan hati kita. Perlu untuk mentreatment, merawat hati kita. Kita sekarang wanita-wanita zaman sekarang merawat tubuh bagus, merawat wajah bagus, tapi lupa untuk merawat hatinya. Seringkali kita dengar teman-teman kita, mungkin di sini juga nggak ada ya, nggak tahu, mungkin juga nggak ngaku, sama-sama rame-rame pergi ke luar negeri, dari wanita-wanita dengan muka yang berbeda semua. Begitu pulang, mukanya sama semua. Sampai suami yang jemput kaget, yang mana yang istriku? Kok semuanya sama, kembar semua. Sekarang musim kan? Sekarang orang enggak malu-malu, dia akan mengakui. Masih dibebet-bebet gitu, masih bengkak-bengkak, dia bisa ngomong, iya aku begini, aku begitu. Boleh, tapi ingat, Tuhan itu menciptakan kita dengan segala keunikan yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin matanya kita sipit, hidungnya pesek. Kita bingung, itu hidungnya mancung. Justru karena matanya gede pakai hidung mancung bagus. Kita matanya sipit mau hidungnya mancung, aneh. Tapi kan kita sering kan mengganti-ganti. Oh, itu matanya gede, mataku kecil, enggak bagus. Diobat, dirubah. Ada suatu kisah. Seorang wanita. Dia sakit keras. Kemudian mau dipanggil Tuhan. Wanita ini masih baru menikah. Anaknya masih kecil juga. Jadi dia mengatakan, Tuhan tolong Tuhan. Dia menawar sama Tuhan. Tuhan kasih aku kesempatan. Aku masih punya anak kecil. Aku juga baru menikah. Aku belum menikmati bagaimana menjadi seorang ibu. Menjadi seorang istri. Kasih aku kesempatan Tuhan. Kasih aku kesempatan panjang umur. Akhirnya Tuhan mengatakan, ya udah, kamu tak kasih panjang umur. Aku tidak jadi mengambil kamu. Setelah singkat cerita, setelah itu kemudian dia disembuhkan. Setelah dia sembuh, dia mulai menikmati hidupnya, dia mulai bersosialisasi, lupa dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Wah, kemudian ya ini masuk di dalam teman-teman grup-grup yang merubah-rubah ini, merubah-rubah. Tadi itu, apa yang satunya punya, yang dia tidak punya, dia minta supaya dia punya, ya, dirubah-rubah semuanya. Sampai pada suatu saat pulang dari merubah-rubah itu, dia kecelakaan, mati langsung. Ketika mati, dia marah, dia datang kepada malaikat Tuhan. Dia bilang, mana? Aku mau ngomong, aku tidak terima. Tuhan janji bahwa aku tidak akan mati. Aku diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, supaya aku bisa menikmati menjadi seorang istri dan seorang mama. Kenapa kok sekarang dipanggil? Terus kemudian malaikat tanya, namamu siapa? Si A, cariin si A. Terus ini, oh iya, namamu ada. Tapi fotonya enggak sama kamu. Makanya malaikat al-mautnya ngambil kamu, karena di sini modelnya seperti ini.
Jadi waktu kecelakaan diambil karena modelnya lain sudahan. Makanya jangan macam-macam, jangan suka ganti-ganti. Terimalah apa adanya. Kalau kita mengganti-ganti itu, kita melawan Tuhan. Sama jangan misalnya kasarnya kita akan ngomong, enggak Tuhan, jelek. Kamu kok bikin aku jelek sih? Kenapa itu yang lain cantik? Mataku kayak gini garis, itu matanya gede. Kenapa hidungku pesek? Wah Tuhan itu enggak main, enggak pinter. Nah, berarti kita tuh menolak Tuhan, berarti kita ngelawan Tuhan. Terimalah apa adanya, amin. Yang sudah kadung ya nggak apa-apa, tapi jangan diganti-ganti lagi. Nanti tambah bengkak, tambah enggak karu-karuan. Model boleh model, tapi jangan jadi korban model, ya. Jangan enggak terima. Terimalah apa adanya. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Terus, kemudian dilihat bahwa Tuhan itu melihat hati. Percuma mau macam-macam, boleh dilakukan perawatan tubuh kita maupun wajah kita, tetapi yang penting hati kita. Karena hati itu yang akan membawa kita kepada karakter Kristus, dan karakter Kristus itu akan memberikan kita buah-buah roh yang akan kita bawa kepada Tuhan dan membawa kita sampai masuk ke dalam sorga. Lanjut di dalam ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Tadi di ayat yang ke-28 kita lihat bahwa malaikat datang dengan salam, dan salamnya ini memang aneh. Dia mengatakan salam. Kalau kita bisanya shalom, damai sejahtera, salam damai sejahtera. Tapi dia masih teruskan lagi, hai engkau yang dikaruniai. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Dilanjutkan lagi, Tuhan menyertai engkau. Maria mendengar ini, dia kaget. Dia mikir. Kenapa Maria bisa mikir dengan 3 kalimat salam ini? Karena Maria itu peka. Orang yang peka itu berarti orang itu dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa mengerti dan mendengar suara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman menanyakan, "Bu, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan?" Saya mengatakan mendengar suara Tuhan berarti kita perlu dekat dengan Tuhan. Contohnya, kalau ini pernah terjadi, saya ada di dalam kamar. Di luar kamar itu suami saya berserta dengan tamu-tamu yang banyak. Dari rame-ramenya omongan-omongan yang di luar yang saya dengar dari dalam kamar. Tiba-tiba saya dengar suami saya cuma begini. Saya tahu langsung itu suami saya tuh. Batuknya suami saya. Karena apa? Karena dekat. Jangan sampai kita malah orang lain yang batuk kita tahu. Suaminya enggak tahu. Wah, aku enggak tahu. Yang itu bapak itu aku tahu. Wah, itu perlu diperhatikan. Karena dekat maka kita bisa peka. Dengan kedekatan kita dengan Tuhan, kita bisa mengerti karakter Tuhan. Makanya seringkali kita ditanyakan kan, suara Tuhan ini betul enggak suara Tuhan atau suara setan, Bu? Kalau kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan dengan baik, kita bisa membedakan yang mana suara Tuhan dan yang mana bukan suara Tuhan. Makanya pentingnya seperti yang dicontohkan oleh Maria, makanya Maria juga dipilih oleh Tuhan, dilihat hatinya, dia mempunyai kepekaan karena dia berada dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Maria ketika dia hanya mendengar salam itu, dia sudah ngeh, dia connect, dia berpikir, ada apa ini? Kemudian dia kepengen tahu lagi, Tuhan mau ngomong apa ini? Kenapa ya? Kok kata-katanya seperti ini? Apa ya? Nah, beda dengan kita kan. Kita kalau mendengarkan firman, justru tadi nyanyi-nyanyi, wah puji Tuhan. Begitu mulai kita mendengarkan firman Tuhan, glosor semua turun, ceret. Keluar HP-nya. Semua pada rata-rata ngeluarin HP.
Oh, bagus, enggak ada yang keluar HP hari ini ya. Untung. Keluarin HP, terus kemudian kalau kita tanya, kamu kenapa sih kok setiap kali firman kok selalu kamu buka HP? Alkitab kan ada di dalam HP. Ya udah. Terus padahal saya lihat di sebelah saya itu buka WA. Dia ketik. Saya bilang, jangan ketik terus, dengarkan firman. Aku ketik firman kok. Makanya orang-orang seperti ini dia tidak akan pernah peka. Karena setiap kali dengan firman dia abaikan. Dia tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Karena setiap kali firman dia abaikan. Dia malah menjadikan itu suatu kesempatan untuk dia santai. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak bisa connect dengan firman. Ketika firman dinyatakan, dia tidak bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Karena dia tidak ingin tahu. Tadi Maria ingin tahu karena dia connect. Kepengen tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. What next yang akan Tuhan katakan. Makanya menjadi orang Kristen sampai bertahun-tahun tidak pernah ada perbedaan, tidak ada perubahan. Karakternya masih lama terus. Karena setiap firman dia tidak memperhatikan, dia tidak connect. Kalau tidak connect terus menyalahkan pembicaranya. Apa firmannya? Aduh aku tidak tahu, aku tidak ngerti. Yang khotbah tidak bagus, pengetahuannya singkat, pengetahuannya sedikit. Terus tidak ada humor lagi. Siapa mau dengerin begitu? Seperti itulah. Makanya dia tidak pernah bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Mari saudara, jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Ingat bahwa hati kita perlu ditreatment. Hati kita perlu ditreatment dengan apa? Dipenuhi dengan firman Allah. Kalau tanpa firman Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Hidup kita tidak akan pernah tahu, tidak pernah terarah dengan tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Makanya tadi diceritakan bagaimana Maria itu bisa connect, bisa peka dan bisa ngeh karena dia dekat dengan Tuhan. Kalau kita jangan suka hanya suka dekat sama teman-teman. Kalau sosialisasi, waduh kalau sudah kumpul-kumpul itu paling cepat connect-nya. Begitu temennya ngomong mengenai orang lain, mengenai gosip langsung nimbrung. Oh ya, oh ya aku tahu ini, oh itu ya. Connect. Tapi kalau firman Tuhan tidak connect, tidak ngerti aku, tidak nangkep aku. Seperti itu banyak yang terjadi. Cuman untungnya tidak banyak di sini, tapi ada. Ya, tapi ada loh, bukan tidak ada. Hati-hati. Nah, jadi orang yang connect-nya hanya dengan gosip, connect-nya dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak perlu, itu akhirnya bukan tidak menjadi suatu kepekaan bagi dia, tapi kepo. Tahu kepo? Pengen tahu urusan orang lain. Jadi beda. Yang satu kalau dengan Tuhan itu terpeka, kalau dengan dunia itu kepo. Ladies devotion jangan sampai menjadi wanita-wanita yang kepo. Ya, karena tidak ada gunanya. Tapi jadilah wanita-wanita yang peka. Karena dekat dengan Tuhan sehingga setiap kali firman Tuhan disampaikan, kita tuh akan duduk diam dan kemudian mendengar dan hatinya disiapkan, hatinya terbuka. Ingin tahu Tuhan, engkau hari ini mau bicara apa? Engkau mau ngomong apa sama aku? Kita menjadi orang yang peka. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kembali ke ayat yang ke-30. Di situ dikatakan bahwa jangan takut
hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia apa yang diterima oleh Maria dari Allah? Yaitu di ayat yang berikutnya, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang dinamai Yesus. Itu adalah visi Allah yang dinyatakan kepada Maria. Untuk Maria mau melakukannya. Tadi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 tadi. Dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bahwa Allah memilih Maria. Untuk apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Allah memilih Maria. Untuk apa? Untuk supaya dia pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Apa yang harus dia kerjakan adalah Maria mendapatkan visi Allah. Untuk Maria lakukan. Untuk Maria kerjakan. Karena itu adalah kehendak Allah. Visi itu berbeda dengan angan-angan dan keinginan. Angan-angan dan cita-cita manusia. Visi Allah itu adalah kehendak Allah terhadap kita. Tetapi kalau angan-angan dan cita-cita itu adalah kehendak kita sendiri. Kalau visi itu adalah untuk sesuatu yang besar, yang bersifat universal. Tetapi kalau angan-angan dan cita-cita itu tujuannya adalah untuk kebesaran diri kita sendiri lagi. Itu bedanya. Dan kita berbicara mengenai visi, kehendak Allah di dalam kehidupan Maria. Ini pasti bukan kehendak Maria, karena Maria sendiri kaget. Dan kemudian malaikat mengatakan, jangan takut Maria. Berarti Maria juga takut. Ketika dia mendengarkan bahwa engkau akan mengandung, sesungguhnya, berarti sebenarnya engkau mengandung seorang bayi laki-laki yang dinamai Yesus. Dan itu besar. Dikatakan bahwa dia akan menjadi raja dan segala raja. Dia adalah sebagai juru selamat dunia, raja damai. Saya percaya Maria juga melongo. Apa itu? Tidak masuk akal, besar sekali. Itulah visi. Kehendak Allah itu bukan pendek, bukan kecil. Kalau kehendak Allah itu sama dengan kehendak kita, itu kita tidak perlu cari Tuhan. Cukup dengan diri kita sendiri. Justru itulah menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Karena apa? Dia mempunyai segala sesuatunya di luar daripada kepandaian manusia. Di luar dari batasan pikiran manusia. Di luar daripada kemampuan manusia. Apa yang kita tidak mampu, Tuhan mampu. Itulah sebabnya kita sebut dia Allah. Untuk visi itu memang aneh, memang susah dan mustahil bagi kita. Tapi di sini dikatakan, jangan takut. Karena tadi dikatakan bahwa sesungguhnya visi yang diberikan kepada Maria itu sebagai suatu kasih karunia Allah. Allah juga memberikan visi kepada kita. Allah juga memberikan visi kepada gereja BES. Setiap kita mempunyai visi-visi Allah. Jangan takut untuk menerima visi Allah. Karena itu adalah kehendak Allah. Dan disitulah dikatakan itu karena kasih karunia. Kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kenapa disebut dengan kasih karunia? Karena dengan adanya visi yang diberikan dan dipercayakan dalam kehidupan kita. Itu akan memimpin kita, membawa kita, hidup kita itu supaya tidak sia-sia. Supaya hidup kita bisa menghasilkan buah yang tetap. Supaya pada akhirnya kita bisa masuk ke kerajaan surga. Kalau tidak mempunyai visi, kita tidak tahu apa tujuan hidup kita. Kita hidupnya fine-fine aja. Kita hidupnya enak-enak, kita enjoy life. Tapi akhirnya kita akan kecewa. Karena kita harus masuk neraka. Kita melihat bagaimana orang dunia. Orang dunia tidak mempunyai visi. Tidak mempunyai visi Allah. Itulah sebabnya mereka hidupnya kacau balau. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kekecewaan. Hidupnya akhirnya mereka bisa membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Mereka tidak tahu
Apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka kerjakan apa yang sesuai dengan kehendak dia. Apa yang menurut dia mau dia lakukan, dia kerjakan aja. Tidak perlu berpikir panjang. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia tidak mempunyai tanggung jawab dalam hidupnya. Makanya ini dikatakan kepada Maria, kasih karunia Allah. Engkau mendapatkan kasih karunia Allah berupa visi. Mari saudara, jangan sampai kita takut untuk mendapatkan visi Allah. Saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang lalu sebelum gereja dibuka. Kita mempunyai banyak visi-visi yang Tuhan berikan. Dan memang saya akui ketika visi itu diberikan bagi saya, aneh, tidak masuk akal. Tapi itu berarti kasih karunia yang Tuhan berikan pada saya. Ketika Tuhan pertama kali menyuruh saya dengan Pak Fengki untuk misi ke NTT, ke Soe. Kita tidak pernah tahu tuh Soe itu apa. Makanan apa, kayak merek baju kayak atau apa. Saya tidak tahu itu apa Soe. Tapi Tuhan suruh ke Soe. Di mana itu? Kita lihat di map, di peta. Tidak ada Soe. Kita tidak kenal orang Soe. Satu pun tidak kenal. Namanya siapa kita tidak tahu. Terus kita ke sana terus mau suruh apa? Ketemu siapa? Tuhan ngomong suruh ke sana. Terus mau apa? Tidak masuk akal. Tapi kembali lagi, Tuhan mengatakan jangan takut. Karena itu adalah suatu kasih karunia. Dan dikatakan lagi, aku akan menyertai engkau. Setiap kali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tidak pernah mengatakan, udah lakukan. Terserah kamu, lakukan aja. Terus Tuhan, ya tidak tahu, urus dirimu sendiri. Bukan itu Tuhan. Tuhan selalu memberikan pernyataan-pernyataannya untuk kamu lakukan ini, pergi ke sana. Tapi janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Kenapa kita tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan? Karena kita tidak mau berjalan dalam visi Allah. Kita hanya mau berjalan sesuai dengan kehendak kita. Sama seperti Yunus. Yunus pergi sesuai dengan kehendak dia. Padahal yang diberikan sama Tuhan adalah visi. Kamu pergi ke Niniwe. Dia pergi, tapi perginya tidak ke Niniwe. Dia pergi, tapi dia perginya sesuai dengan kehendak dia. Enggak deh, aku enggak mau. Males aku ke Niniwe. Enak ke Tarsis, Niniwe rewel. Niniwe repot. Banyak bencana, mungkin macet. Orang-orangnya mungkin lebih jahat. Dia pilih ke Tarsis. Mana penyertaan Tuhan? Enggak salah, karena Tuhan tidak berjanji bahwa dia akan menyertai kita kalau kita berjalan sesuai diri kita. Enggak. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan akan menyertai. Yang namanya penyertaan Tuhan itu bukan hanya kita kalau naik mobil selamat, enggak kecelakaan. Kita naik ini enak-enak, enggak macet. Kita kalau cari parkir cepat dapat parkir. Bukan itu. Penyertaan Tuhan itu secara menyeluruh. Dalam segala aspek hidup kita, Dia menyertai kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memelihara kita dalam segala aspek. Bahkan mungkin tidak kita pikirkan dalam hal itu. Tapi Tuhan sampai detail. Dia menyertai kita. Kalau sampai hari ini misi di NTT itu bisa berjalan. Itu hanya penyertaan Tuhan. Kembali lagi saya tadi ceritakan ketika pertama kali kita tidak tahu kemana. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa mendatangkan orang NTT. Bukan orang yang biasa-biasa. Tapi orang hamba Tuhan yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat besar di sana. Itu bisa tiba-tiba bisa datang, bisa ketemu dengan Pak Fengki. Pak Fengki sendiri nggak tahu siapa dia. Aneh sekali. Tapi itulah penyertaan Tuhan. Sampai kemudian kita berjalan masuk satu persatu langkah demi langkah. Tuhan menyertai sampai hari ini. Kita terus misi di NTT. Itu adalah visi Allah yang pertama untuk kita lakukan. Mari saudara, kalau kita mau merasakan dalam hidup kita ada penyertaan Tuhan. Kalau kita mau Tuhan ada senantiasa hidup di dalam kita. Kita perlu hidup juga di dalam visi Allah. Karena itu adalah kasih karunia yang diberikan pada kita.
yang memimpin hidup kita supaya hidup kita berguna dan boleh berbuah tetap. Buah itulah yang bisa membawa kita sampai ke sorga. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-31. Oh bukan. Terus setelah 33 ya 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Terus jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Maria, dia dikatakan jangan takut karena ini adalah suatu kasih karunia yang Tuhan percayakan pada engkau dan Tuhan akan menyertai engkau. Maria tidak menolak, tetapi dia menanyakan bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. Maria di dalam dia mengerti bahwa itu visi Allah yang dipercayakan pada dia untuk dilakukannya. Tetapi dia tetap respect, menghormati hukum dunia. Jangan kita menjadi orang-orang yang beriman, kita percaya bahwa kita menjalankan visi, tetapi kita ngawur, kita bonek. Kemudian kita itu adalah hukum dunia melarang kita, tapi kita terjang. Kita tidak menghargai hukum dunia, hukum pemerintah, hukum negara, karena kita menganggap bahwa Tuhan yang suruh kok. Ini visi Allah. Pasti Tuhan akan menyertai. Walaupun aku tahu ini tidak legal, ini tidak halal. Tidak peduli, pokoknya Tuhan yang suruh, nanti biar Tuhan yang berperang. Bukan seperti itu. Kalau kita melakukan visi Tuhan, kita perlu juga harus bisa merespek, menghargai hukum dunia. Karena di dalam ayatnya yang lain dikatakan Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi juga termasuk yang ketertiban. Tertib, kita perlu tertib. Tidak takut tapi bukan berarti ngawur. Tidak takut tapi perlu tertib. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dan kemudian dikatakan tadi bahwa sesungguhnya Allah Roh Kudus akan menyertai. Allah Roh Kudus yang akan berkuasa atas Maria. Dan dia akan menaungi Maria sehingga Maria bisa melahirkan anak yang disebut kudus, yaitu anak Allah. Kemudian ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi mandul pada bulan itu malah dia hamil. Terus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di situ dikatakan saudara bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Visi itu mustahil. Tapi kita perlu seperti Maria. Dia mengambil komitmen untuk menerima visi yang tidak masuk akal itu. Semuanya dia katakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Bagaimana kita bisa menerima visi Allah yang besar? Selain dengan iman pasti. Tanpa iman kita tidak bisa menerima visi Allah. Iman itu harus iman yang benar. Dengan kekuatan iman itu kita berani mengambil komitmen. Tetapi perlu juga kerendahan hati, karakter Kristus. Beriman saja tidak cukup, perlu dengan karakter Kristus
Salah satunya adalah dengan rendah hati mau dipakai Tuhan. Bisa saja Maria mengatakan, ya aku percaya. Tapi aku enggak mau Kok aku sih? Suruh yang itu loh. Emangnya cuma aku tok perempuan. Kan banyak perempuan. Jual mahal. Itu tidak dilakukan. Tapi dia malah dengan rendah hati. Dia mau menerima, aku hanya seorang hamba. Seorang hamba adalah seorang yang tidak mempunyai hak hidup. Pada zaman itu seorang hamba, kalau tuannya mengatakan malam ini bunuh dia, tidak ada seorang pun yang akan menuntut sang bos karena membunuh hambanya. Tapi bagaimana Maria merendahkan diri hanya sebagai seorang hamba yang tidak bisa melawan. Sebagai seorang hamba yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya, mau diapain Tuhan? Ya udahlah, jadilah seperti kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan ketaatan. Taat dengan apapun yang Tuhan suruh perintahkan, dia taat. Dia tidak melawan, dia tidak mengurangi, dan dia tidak menambahkan. Dan kita lihat dari kisah daripada Maria ini ditambah lagi dengan kesetiaan. Karena ketika dia mau melahirkan Tuhan, bayi Yesus, dia tidak mempunyai tempat. Tidak ada tempat untuk dia bisa melahirkan. Kalau Maria tidak setia, dia akan ngomel. Tuhan, ini kan visimu. Aku kan enggak minta. Aku sudah mau loh. Seciami aku mau. Lalu sekarang katamu yang mau lahir aja. Loh sekarang mau lahir tempat juga enggak ada. Yang bener aja. Seringkali kan. Kita kalau sudah menjalankan visi Tuhan kemudian ngomel. Loh. Langsung bersungut-sungut. Langsung tanya sama Tuhan. Tuhan kok bisa begini? Kok bisa begitu? Kok aneh? Tapi inilah Maria. Dia menerima dengan rendah hati, dengan taat dan setia. Dia tidak komplain. Sampai bahkan itu bayi sudah lahir. Dia masih dikejar-kejar. Sampai malaikat datang pada Yusuf. Yusuf, bawa anak itu lari ke luar kota. Lari ke sana, lari ke sini. Karena Herodes mau membunuh anak bayi ini. Gak enak. Jadi dalam proses kita menjalankan visi Tuhan, itu perlu karakter Kristus. Dengan kesetiaan, dengan ketaatan, tetap rendah hati, terus berjalan. Itu tidak akan dalam pimpinan Tuhan semuanya. Sampai kita bisa sampai kepada tujuannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita mungkin hari ini tidak mengerti apa itu visi, apa itu visinya, visiku tuh apa sama Tuhan, itu Tuhan mau punya visi bagi aku tuh apa, tidak ngerti. Ada visi gereja. Kalau tidak tahu lagi visi gereja, visi yang sendiri juga nggak tahu, tidak usah repot. Visi itu adalah firman Allah. Dalam firman Allah itu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah kita perlu pergi untuk memenangkan jiwa. Mencari jiwa sampai ke seluruh bumi kata Tuhan. Jadikan mereka murid. Bukan sebagai orang Kristen saja. Tapi jadikan seorang murid yang diajarkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita menjadikan mereka sebagai seorang murid. Berarti Tuhan memilih kita sebagai seorang guru. Seorang guru harus punya pengalaman. Seorang guru harus bisa mendidik dan membawa anak buah kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi contoh, kita tidak bisa menjadi guru. Itulah sebabnya persiapkan hidup kita. Itu visi Allah dalam setiap kehidupan kita, kaum ladies. Supaya kita itu mempersiapkan hidup kita menjadi teladan-teladan bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin bagi suami kita, bagi anak kita, bagi orang tua maupun mertua. Mungkin bagi teman-teman kita, bahkan bagi pembantu-pembantu kita. Tidak usah jauh-jauh, semua itu banyak orang di sekeliling kita. Kita perlu menjadi teladan. Supaya bisa menjadikan mereka menjadi murid-murid Kristus yang mengerti. Oh, orang Kristen itu seperti itu.
karakternya seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Kalaupun masih saudara bingung lagi mau apa, dengarkan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan selalu ada. Tuhan suruh kita, misalnya untuk mengampuni, misalnya untuk memberi, itu lakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka dalam setiap apa yang kita kerjakan, itu akan membawa kita membentuk karakter-karakter Kristus. Supaya dengan karakter Kristus itu kita bisa menghidupi visi Allah. Dan penyertaan Allah akan sempurna di dalam hidup kita. Amin. Fear not, jangan takut. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sembah dan puji Dia. Hidup ini terlalu singkat. Kalau kita tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh, kalau sampai kita harus kembali kepada Tuhan, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Tuhan mau supaya Tuhan melihat buah-buah untuk diberikan kepada Dia. Dan buah itu adalah buah yang tetap. Buah di dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Mari kita taruh tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu adalah pasti. Tapi terlebih dahulu kita harus mempersiapkan hati kita. Karena dari sanalah terpancar segala kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku.